isinya berbuat baik. Kalau ngidul-ngulur ngetan teh ke barat ketemu Sultan Selatan teh isinya berbuat baik, tuh si hati teh tidak pernah diam, tapi dia terus mandi dan berbersih terus berkeramas. Hatinya teh minimal bawa tuh Allah teh maksimal menjalankan perintah Allah. Apa saja bentuknya, yang terlihat tadi, yang terdengar, yang terasa, yang teraba, yang termakan oleh diri kita, dan yang pasti, sebab Allah janjinya pasti. Itu sobirin. Dengan itu keramasnya. Terus dijalankan minta tadi kita, permintaan kita tadi teh. Itu. Kan tadi kita pahala itu untuk memberi sesuatu tuh. Ya. Anggap saja itu pahala teh duit gitu. Nah, contohnya kita mau beli rokok satu bungkus teh 12.000. Kita punya duit 7.000 enggak dikasih karena punya warung. Pahalanya belum numpuk ya, Pak? Duitnya belum numpuk. Sama kepada Allah juga. Allah dengan kehendaknya bisa saja, bisa. Tapi Allah tidak akan merubah aturannya meskipun Allah itu kuasa. Tidak akan merubah. Gitu. Semua yang menjalankan adalah diri kita dari ucap, tekad, akhlak, dan perilaku kita sehari-hari. Mau dibawa kemana itu? Ucap, tekad, akhlak, dan perilaku teh. Apa mau dibawa kepada jalan yang salah? Apakah mau dibawa kepada jalan yang benar? Semuanya, dua-duanya bukti dan nyata. Tidak mungkin tidak. Salah akan dibuktikan kebenaran, kebuktinya salah. Benar akan dibuktikan kebenaran benernya. Begini kalau buat salah teh, begini kalau buat bener teh, ada rasa oleh kita. Tuh. Sejauhnya rasa itu teh punya abdi rasanya. Itu ilmunya. Punya abdi dirinya dan wali tubuhnya. Akan mengenal kepada dirinya. Itulah Quran yang disebut. Cari di Quran pasti ada itu. Fitrah, Bang. Tidak mungkin. Omongan saya tidak mungkin meleset dari Quran. Cuman nggak kebuka aja, nggak digali. Tafsirnya, Bang. Nah, disebutnya bertafakur, diwajibkan bertafakur. Dalam arti berwajibkan, agama teh diwajibkan untuk orang-orang yang berpikir. Iya. Kalau tahu sholat begitu aja udah. Padahal sholatnya ada isi-isinya. Gitu. Yang sholat 5 kali disebut 5 waktu mah bohong, itu bukan sholat. Itu mah baru 5 kali. Isinya mengerjakan sholat mah di luar sholat. Waktu detik, menit, jam itu waktu. Mengerjakan sholat sebutnya. Makanya dijelaskan dalam Al-Quran itu fawailul lil musholin. Iya kan? Celaka bagi orang-orang yang sholat. Terus dijelaskan lagi alajinahum an sholatin sahun. Orang-orang yang telah melalaikan waktu sholat. Waktu ya, Bang? Waktunya. Sholat mah dijalankan, tapi waktu mengerjakan sholat yang tidak. Contoh gini, kalau sholat kita baca Fatihah nggak? Baca. Di isinya Fatihah kan ada ihdinas shiratal mustaqim. Lurus dan benar. Waktu sholat kita lurus dan benar. Di luar sholat menceng. Gitu. Sholatnya aja, khususnya pas lagi sholat aja, Bang. Khususnya hanya lagi sholat saja. Eling, cuma pas lagi di luar sholat ya. Kata Nabi gini, kata Nabi. Waktu Nabi di apa itu nggak tahu ya. Sholatlah seperti sholatnya kami. Kata makmum, apa itu Rasul? Inat sholatan tanha aminal fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan dan keji dan munkar. Kata makmumnya, bagaimana Rasul? Contoh kami. Nah, orang banyak contohnya di dalam masjid saja, di luar masjid tidak contoh anaknya. Menjalankan Fatihahnya waktu sholat jangan, tapi di luar sholatnya tidak pernah menjalankan Fatihahnya. Yang syukurinya alhamdulillahirabbil alamin kepada yang Maha Rahman Rahim. Itu Malik yang raja di antara raja. Gitu. Kesononya itu Goril Magdubi alaihim walabdolin. Jadi yang dipakainya terakhir saja, Goril Magdubi alaihim walabdolin. Jadi dolim dulu. Sementara ihdinas shiratal mustaqimnya untuk manusia, untuk diri kita. Hidayah. Itu. Yang makanya butuh ilmu tuh gitu. Petunjuk. Contoh ini. Ini sholat subuh. Ini sholat subuh. Ini sholat zuhur. Sholat kan? Iya. Ini waktu mah. Dari zuhur ke subuh teh. Di waktu. Di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah dari subuh ke zuhur teh, bagaimana yang ada di sholat jalankan di waktu sholat. Nggak paham nggak ini? Kalau nggak paham tanyain. Ini waktu sholat. Jadi di mana saja, bagaimana saja, sedang apa saja, bagaimana saja, harus bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat yang 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tahu ya waktunya ada tengah-tengah.
waktu isya sampai subuh atuh. Ya. Mau dipakai tahajud kek waktunya. Ini mau dipakai ngedoain orang kek. Kan sudah janji kita waktu sholat. Ya. Itu Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah wa tawassil ini wajah yang gitu. Ya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku untuk Allah. Ya. Itu janji. Nah di waktunya, bukan di sholatnya. Sholat mah perjanjian kepada Allah. Tadi waktunya kapan dijalankannya teh? Kalau sholat nyontoh Rasul, di luar sholat nyontoh Firaun. Gitu. Itu sholat. Biasanya Ya, ini bah, Nah, udah dijalanin, cuma ngeluh, biasa masih ada urusan dunia. iya wajar, manusiawi. Tapi tetap lagi kembalikan kepada Allah lagi. Kebanyakan ngeluhnya dikembalikan kepada otak. Iya, jadi puyeng. Iya. Jadi hanya memindahkan hafalan kepada otak, bukan memindahkan hafalan kepada diri. Dikerjakan langsung. Itu teh tadi mudah diucapkan, tidak mudah untuk dijalankan. Itu sobirin. Gitu. Ya, biasanya udah dijalanin masih ngeluh, tiba-tiba di tengah jalan udah pasrah ya bang. Nah, gitu. Mana izin siratal mustaqimnya? Mana lurusan benernya teh? Hanya sebatas bacaan Fatihahnya. Tadi harus ada di Fatihah, ada di diri kita, kita ada di Fatihah. Kita ada di sholat, sholat ada di kita. Quran ada di bacaan, tapi Quran ada di diri kita. Harus begitu sebenarnya. Sanggakeun kan boga kauripan. Gitu. Itu isinya. Isi sedikit-sedikit yang harus dijalankan oleh manusia. Tidak bisa sekaligus mah. Sebab kenapa? Kebenturnya manusia itu dengan urusan dohir duniawi. Iya. Nah, hatinya banyak diam. Sementara kolbu itu yang dibutuhkan oleh Allah. Buibnya ya, Bang. Gitu. Matinya. Batinnya pada didiamkan tuh si batin teh gitu. Gitu. Lahir ngomong begini, batin ngikut ngomong. Kadang-kadang tidur dia mah, pules. Nggak ingat sama Allah sama sekali. Seharusnya si batin itu tetap ngomong walaupun si lahir ini bicara. Ini yang makanya pecahlah syahadat jadi 2 kalimat syahadat. Yang satu hablum minallah, yang satu hablum minanas. Yang satu ngomong dengan Allah, yang satu ngomong dengan manusia. Disebut hablum minallah, hablum minanas. Syahadat ya. Syahadat tuh loh, dan syahadat Nabi itu. Syahadat Tuhan, syahadat. Maaf saya dengan orang-orang pesantren ini saya yang ngomong. Sementara saya nggak tahu apa-apa. Ini yang saya rekam Bang, mumpung gini pada ngumpul semua. Lagi udah ngumpul semua, ilmu kuat. Gitu. Kan sudah dijelaskan di Quran itu, di diri manusia ada segumpal darah. Jika darah itu luka, sekujur tubuhnya luka. Jika darah itu benar, sekujur tubuhnya benar. Berarti yang sebut darah itu adalah hati. Kumpalan. Gitu. Kumpal darah. Ya. Kumpal darah. Segumpal darah itu. Heeh. Jadi darah itu adalah segumpal darah itu adalah hati, kolbu disebutnya. Di kolbu itu ada hidup dan kehidupan manusianya. Ada hidup yang berhidup. Bongkar itu disuruh Allah. Allah melihat itunya. Makanya lahir mah ibadah jalankan sekemampunya. Disebut kalau bahasa ini mah fardu kifayah. Ya. Yang batin mah fardu ain, saklek dia. Tapi sakleknya nggak pernah disebut, itu padahal perintah Allah. Gitu. Itu omongan kecil dulu dah, nggak usah tinggi-tinggi dulu deh. Omongin aja dulu. Tinggi-tinggi mah nggak mampu ini. Hah? Ternyata lantuk lagi. Meledak otaknya. Gitu. Kayak Firaun ya, kayak Nabi Musa. Kayak ingat Allah kan. Nah, gitu. Langsung pingsan dia. Dia. Gunungnya hilang. Paham ya? Gitu. Ayo sedikit. Yang nggak tahu tanya silakan. Saya siap jawab. Maaf saya emang nggak ngaji nggak apa. Apaan Ge? Gitu. Tanyakan wae. Dah saya nanya, disuruh tanya mah. Kalau itu sudah ayo silakan tanya, nggak bakal bisa itu orang. Terkunci. Tapi cara menjalankannya apalagi sih ya masih bagas mah udah ngorak keneh lah. Tapi isinya geus luas jero. Itu. Karena ada dasarnya geus boga pikir tadi teh ya. Iya. Pesantren itu bagas. Alah orang. Kurang kalah. Nanti itu sobirin tetap saya kasih ya. Itu Pak doanya Pak Haji. Enggak doanya guys. Jadi catat. Kita aja nanti saya kasih titik-titik. Nah titik-titik keinginan kita apa yang kita ingin. Sebutkan sama Allah. Yang nyebutkan diri kita sama Allah.